percaya bahwa pemulihan yang besar terjadi buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, come on. Haleluya Tuhan. Kami nyatakan syukur kami Yesus. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Buat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan. Bersujud menyembah naikkan doa kami di hadapan tata, Dan kami nyatakan Tuhan, kami nyatakan Tuhan atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuat. sama-sama angkat tangannya, katakan, kami serukan. Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan, oh Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus, Tuhan. Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Hanya Indonesia bagi kemuliaan-Mu, dan kami nyatakan, kami nyatakan Kau Tuhan atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Sama-sama angkat tangannya, serukan. Kami serukan Yesus Lord, kami nyatakan, dan kami serukan, kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus, Tuhan. Indonesia, come on. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami serukan, kami nyatakan, yes Lord, Indonesia hanya bagi-Mu, bagi-Mu. Katakan, ini doa kami bagi Indonesia, kembali dari jalan yang jahat, oh kembali padamu, sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu.
nyatakan Indonesia, Indonesia. Nyatakanlah Tuhan, oh, dan kami tinggi, kami agungkan. Yes, Jesus, Tuhan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu, bagi-Mu, Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, come on, haleluya. Terima kasih Tuhan. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah. Ini hati kami Tuhan, ini doa kami Yesus, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus. Tuhan, Indonesia hanya bagi-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, amin, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu, Yesus, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu, Yesus. Give Him praise, haleluya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, come on. Ya Tuhan, ini panggilan kami Bapa. Kami katakan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan.
menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Berikan kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Pakailah kami Tuhan untuk alat-Mu. Menyenangkan-Mu saja, menyenangkan-Mu saja Tuhan. Kami ingin penuhi amanat agung-Mu Yesus. Oh, shadadada, shadadada, shadadada. Pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus, membawa pemulihan, membawa kemenangan, membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera bagi bangsa kami Tuhan. Shadada ya ralaba ya ralaba, shadada ya ralaba, shadada ya ralaba, shadada. Memulihkan hati yang terluka, membebaskan jiwa yang terbelenggu. Ya Tuhan, pakai kami Yesus. Shadadada ya ralaba shada, kidadadada shadada shada. Oh ya Tuhan, ini hati kami, ini panggilan kami Tuhan, ini panggilan hidup kami Yesus. Penuhi amanat agung-Mu Yesus. Shadadada. Kami Bapa, kemanapun kami melangkah, Kau beserta kami Tuhan. Kami takkan takut, kami takkan goyah, sebab Kau urapi kami. Oh, katakan, urapi kami Tuhan. Dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksi. Urapi kami Tuhan, oh urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi.
siap. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Yes Lord, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu semua. Dimanapun Anda berada, selamat datang dalam konser doa, khususnya saudara di momen tanggal 17 Agustus ini. Kita akan berdoa untuk kegerakan penginjilan kita yaitu CGFAN. Lalu kita akan berdoa buat gereja kita secara khusus. Dan yang ketiga kita akan berdoa buat bangsa kita dan bangsa-bangsa. Saudara, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk momen seperti ini. Sekalipun kami berbeda jarak, berbeda lokasi, kami tahu ya Tuhan Engkau menyatukan kami di dalam roh-Mu. Satukan kami ya Tuhan, urapi kami menjadi satu bagian dari tubuh-Mu. Ya Tuhan, yang saat ini kami rindu kami bisa berdoa bersama-sama. Pakai kami menjadi rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami siapkan hati dan telinga untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Saudara, ternyata gereja Sardis itu di pemandangan Tuhan itu adalah gereja yang mati. Tapi di pemandangan manusia dikatakan hidup, saudara. Lalu ayat selanjutnya dikatakan bangunlah, kuatkanlah apa yang hampir mati. Karena apa? Karena aku melihat bahwa tidak ada satupun dari pekerjaanmu itu sempurna, saudara. Kata sempurna di sini dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu memakai kata pleru. Artinya adalah lengkap. Berarti di mata Tuhan tidak ada satupun pekerjaan mereka itu komplit atau lengkap. Saudara, sekalipun mungkin mereka melakukan pekerjaan Tuhan tapi itu enggak komplit. Itu enggak selesai. Itu tidak sempurna atau tidak lengkap, saudara. Apa yang membuat pekerjaan mereka itu tidak komplit atau tidak lengkap, saudara? Karena mereka kehilangan satu hal yang utama. Mereka telah neglect kuasa Roh Kudus, mereka telah mengabaikan Roh Kudus. Saudara, dalam kehidupan gereja, itu sebabnya gereja ini dalam pemandangan manusia masih hidup, tetapi di pemandangan Tuhan, gereja ini mati secara rohani. Saudara, nah satu kali saudara Billy Graham itu pernah berkata demikian. Kalau Roh Kudus itu diangkat dari gereja, kalau kuasa Roh Kudus itu diangkat dari gereja, 90% daripada gereja Tuhan akan tetap beroperasi atau tetap berjalan. Apa yang sedang ia ingin katakan, saudara? Billy Graham itu sedang ingin menjelaskan bahwa ada banyak gereja Tuhan tidak lagi berjalan dalam kuasa Roh Kudus, tidak lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam menjalankan pelayanannya. Saudara, itulah sebabnya hari ini kita rindu untuk berdoa supaya roh Allah tercurah atas kita dan kebangunan rohani terjadi. Gereja harus berdoa, katakan amin saudara. Coba kita lihat sama-sama saudara sebuah firman Tuhan di Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8.
Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Apakah itu? Titik 2, itulah doa-doa orang kudus. Jadi sebelum meterai itu dibuka, saudara, kitab Wahyu ini mengatakan anak domba Allah itu ketika ia mengambil gulungan kitab itu, saudara, ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur di hadapan Tuhan, saudara. Dan mereka itu memegang satu kecapi dan satu cawan emas, ya, dikatakan penuh dengan kemenyan. Apa maksudnya di sini? Kemenyan itu, itulah doa dari orang-orang kudus. Lalu apa yang terjadi? Coba Anda lompat di Wahyu pasal 8 ayat yang kelima. Wahyu 8, ayat yang keempat dan kelima. Dikatakan seperti ini, maka naiklah asap kemenyan, diulang lagi kemenyan. Bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu. Dan dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Dan apa yang terjadi ketika pedupaan itu yang isinya adalah kemenyan dan doa orang-orang kudus. Ini yang terjadi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, gereja tidak boleh kehilangan kuasa Allah. Gereja itu bisa punya kekuatan uang, kekuatan dari intelektual, tapi gereja di saat bersamaan itu bisa kehilangan kuasa Roh Kudus. Tidak demikian dengan kita, saudara. Itulah sebabnya kita berkumpul, karena kita tahu bahwa dengan kita berkumpul berdoa, doa itu mendatangkan kuasa. Katakan amin. Doa itu penuh dengan kuasa. Saudara, kuasa dari doa itu tidak terbatas. Hanya saja seringkali kita gereja Tuhan membatasi Tuhan yang tanpa batas itu dengan ketidaktahuan dan dengan ketidakpercayaan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca di kitab Wahyu, ternyata doa itu bisa mendatangkan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Saudara, ketika cawan yang penuh dengan kemenyan itu, cawan yang penuh dengan doa orang-orang kudus itu, ketika itu dilemparkan di bumi, maka terjadi ledakan bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ini yang saya namakan revival. Ini yang saya namakan kebangunan rohani. Ada demonstrasi kuasa supranatural Allah terjadi. Saudara, hari ini kita berkumpul dengan sebuah keyakinan ada kuasa di dalam doa. Saudara, kuasa doa itu tidak terbatas. Seringkali kitalah yang membatasi Tuhan melalui ketidakpercayaan kita dan ketidaktahuan kita. Ada kuasa di dalam doa, saudara. Dan ternyata Tuhan itu ingin atau rindu mendatangkan revival di tengah-tengah kita. Tetapi saudara, tahukah saudara, Tuhan itu mencari partner revival. Dia mencari gereja yang berdoa. Karena untuk terjadi sesuatu di muka bumi, sebelumnya harus ada doa orang-orang kudus yang dinaikkan, saudara. Berarti di sini, saudara, gereja adalah partner Tuhan untuk revival. Tanpa Tuhan, gereja nggak bisa datangkan atau menciptakan kebangunan rohani. Tetapi tanpa kita, Tuhan itu memutuskan untuk tidak mendatangkan kebangunan rohani. Dengan kata lain, Tuhan itu memutuskan, saudara, bahwa kebangunan rohani itu datang dengan cara partnership, kerjasama antara Tuhan dengan kita. Katakan amin, saudara. Kita seringkali menyangka bahwa kita ini harus menunggu Tuhan, karena revival itu kan kedaulatan Tuhan terjadinya. Ya, kalau memang Tuhan itu berkehendak untuk datangkan revival atau kebangunan rohani, maka itu pasti datang. Saudara, tidak demikian, saudara. Karena apa? Kerajaan Tuhan itu semi otomatis. Kerajaan Tuhan itu tidaklah, saudara, otomatis, tapi semi otomatis. Ada bagian Tuhan dan juga ada bagian dari gerejanya atau umatnya untuk sebuah kebangunan rohani itu terjadi, saudara. Jadi prinsipnya seperti ini, sekalipun Tuhan itu berkehendak untuk menyembuhkan semua orang, tapi kesembuhan itu enggak otomatis terjadi kepada semua orang. Karena apa? Membutuhkan iman untuk kesembuhan itu bisa terjadi, saudara. Sekalipun Tuhan itu
berbicara bahwa Tuhan itu hendak mengurapi umatnya. Tidak otomatis semua orang diurapi. Karena apa? Untuk menerima pengurapan itu membutuhkan iman. Katakan amin. Begitu pula dengan sebuah revival. Tuhan itu berkehendak untuk datangkan kebangunan rohani. Tapi sekalipun kebangunan rohani itu adalah kehendak Tuhan, itu terjadinya tidak otomatis, perlu kerjasama dari umatnya. Tuhan itu rindu mencurahkan kebangunan rohani. Tapi pertanyaannya, apakah umatnya punya kerinduan dan iman yang sama dengan Tuhan. Untuk supaya kebangunan rohani itu terjadi di tengah kita, saudara. Itulah sebabnya Tuhan sampai hari ini mencari partner dari revival. Saudara, kita tahu sebuah kisah, saudara. Satu kali Tuhan itu berbicara kepada Elia yang ngomong sama Ahab bahwa selama 3,5 tahun tidak akan ada hujan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Elia? Saudara, Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sekalipun Tuhan itu sudah berbicara kepada Elia bahwa Tuhan itu hendak tidak mendatangkan hujan selama 3,5 tahun. Tapi Elia itu masih perlu berdoa bersungguh-sungguh. Sekalipun itu kehendak Tuhan, tapi Elia masih perlu berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun. Lalu setelah genap 3,5 tahun, Tuhan itu berkata kepada Elia, ngomong sama Ahab bahwa sebentar lagi akan hujan deras, akan turun hujan yang begitu lebat. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, coba lihat Yakobus 5 ayat 18 kali ini. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi sekalipun Tuhan itu sudah menyatakan kepada Elia bahwa aku akan kirimkan hujan. Ternyata apa yang Elia lakukan? Ternyata Elia itu berdoa pula supaya hujan itu turun. Saudara, kalau Anda baca dalam kitab Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Elia itu naik di puncak Gunung Karmel dan dia berdoa bersungguh-sungguh. Dia ditemani oleh bujangnya. Waktu dia satu kali pertama dia berdoa, dia minta bujangnya lihat terjadi sesuatu enggak. Tidak terjadi apa-apa. Dia berdoa lagi, lihat terjadi sesuatu enggak. Tidak terjadi apa-apa. Dilakukan itu ketiga kali, keempat, kelima, sampai ketujuh ketika ada sekepal telapak tangan awan, maka berhentilah Elia berdoa dan hujan turun dengan lebatnya, saudara. Dari sini membuktikan bahwa sekalipun Tuhan itu rindu mendatangkan kebangunan rohani, sekalipun Tuhan itu berkehendak untuk melakukan sesuatu, ternyata Tuhan itu mencari partner untuk bisa itu terjadi di muka bumi. Dia harus sepakat dengan gerejanya. Tuhan ingin datangkan kebangunan rohani, gereja harus menyambutnya dengan apa? Dengan berdoa. Katakan amin, saudara. Nah, secara garis besar, dengan cepat saudara, saya akan bagikan ada 3 pokok dari konser doa kita. Saudara, yang pertama, kita berdoa untuk evangelism revival. Kita berdoa supaya kebangkitan penginjilan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, kita berdoa, coba kita buka sama-sama Kisah Rasul 4 ayat 31. Kita berdoa supaya gereja bangkit memberitakan Injil. Kisah 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Injil atau memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam Kisah Rasul 4, kalau Anda tahu bahwa ternyata di zaman itu rasul-rasul dan umat Tuhan itu dilarang untuk memberitakan firman dalam nama Yesus. Mereka diancam, mereka dianiaya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka berkumpul, mereka mengadakan konser doa. Konser doa itu artinya, saudara, umat Tuhan berkumpul, lalu masing-masing person atau masing-masing pribadi itu menaikkan doa secara bersama-sama. Dan kira-kira ini bunyi doa mereka, saudara. Saudara, mereka itu minta supaya Tuhan itu mengulurkan tangannya. Supaya Tuhan itu mengadakan tanda-tanda, meneguhkan pemberitaan mereka, saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka berdoa demikian, saudara, dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka keluar memberitakan Injil dengan berani. Saudara, gereja perlu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Allah.
dipenuhi dengan keberanian untuk bergerak memberitakan Injil, saudara. Sampai hari ini Tuhan itu masih bergerak. Alkitab berkata selama hari masih siang Tuhan sedang bekerja, Bapa sedang bekerja. Saudara Anda itu bisa rasakan sebetulnya kalau Tuhan itu sedang bergerak hari-hari ini. God is moving. Nah, apa yang terjadi kalau gereja itu mati rohaninya atau padam rohnya? Ketika Tuhan bergerak, gereja diam. Tapi apa yang terjadi kalau gereja itu hidup? Apa yang terjadi kalau rohnya itu menyala? Ketika Tuhan bergerak, maka umat Tuhan ikut bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu berdoa supaya Tuhan memenuhi kita kembali dengan rohnya. Sehingga kita semua umat Tuhan, satu gereja, seluruh jemaat, seluruh CG itu bergerak dengan keberanian untuk mengabarkan Injil. Katakan amin, saudara. Kita bisa menjadi pasif. Gereja itu bisa diam, bisa malas, enggan. Ignorance, gak peduli sama jiwa-jiwa, gak peduli sama orang-orang yang terhilang. Gereja bahkan bisa dipenuhi dengan ketakutan sehingga mereka tidak lagi bergerak untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya kita berkumpul bersama-sama hari ini. Kita berdoa minta Roh Kudus memenuhi kita kembali. Memenuhi ulang gerejanya. Hari ini kita berkumpul berdoa, kita khusus berdoa minta supaya gereja kita bangkit. Komunitas kita, CG-CG kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kita bangkit memberitakan Injil. Katakan amin. Saudara, evangelism revival itu juga bicara tentang kita berdoa minta hujan pertobatan. Katakan hujan pertobatan, saudara. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, saudara, itu sharing, saudara, dia cerita. Dia ini adalah seorang pecandu narkoba yang kemudian bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Lalu dia cerita bahwa dia itu dari keluarga broken home, saudara, dan sejak kecil dia itu sering mengalami siksaan secara verbal maupun secara fisik dari ayahnya. Dan kehidupan mereka begitu sulit, ya, begitu lama ayahnya itu, saudara, hidup begitu sulit, begitu susah, sehingga ayahnya ini jatuh juga di dalam kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Lalu lebih jauh daripada itu ayahnya itu menjadi seseorang yang anti sama gereja. Ya, seseorang yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan gereja dan hamba Tuhan, saudara. Sehingga ayahnya ini tidak lagi pergi ke gereja. Lalu satu kali di usia ke-60 tiba-tiba saudara ayahnya ini sakit keras sehingga dia harus terbaring begitu lama. Ya, diranjang karena apa, saudara? Dia mengidap ada tumor ganas di perutnya. Saudara. Nah, karena hamba Tuhan ini, saudara, hamba Tuhan ini jauh dari ayahnya, saudara. Hamba Tuhan ini sebagai anak dia terus mendoakan ayahnya dari jauh. Dia terus mendoakan ayahnya dari jauh. Ya, lalu satu kali dia menjadi bertanya-tanya, apa yang terjadi antara ayahnya dengan Tuhan? Kenapa, saudara, dia bertanya-tanya demikian? Karena dia nggak habis pikir. Karena apa? Ternyata papanya, ayahnya ini mengalami kesembuhan. Ya, lalu kesehatannya berangsur-angsur menjadi pulih. Ia menjadi sehat kembali, saudara, dan bisa beraktivitas seperti sebelum dia mengalami tumor ganas itu. Dan bukan hanya itu, saudara. Ayahnya itu berhenti merokok, berhenti minum minuman alkohol. Ya, ayahnya juga berhenti, saudara, mengkonsumsi narkoba. Dan yang lebih luar biasa, saudara, ternyata ayahnya menjadi sosok yang religius. Diam-diam ayahnya itu suka membaca Alkitab, suka mendengarkan lagu-lagu pujian. Saudara, bahkan menjelang dari tahun-tahun sebelum ia meninggal dunia, saudara, ia menjadi sosok yang begitu rohani, yang suka baca Alkitab, saudara. Lalu sang anak seorang hamba Tuhan ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan cuma memberikan jawab, ya, engkau tidak tahu apa yang terjadi antara seseorang dengan Tuhannya. Ternyata beberapa jam sebelum ayahnya meninggal, hamba Tuhan ini mendengar suara Tuhan bahwa, saudara, bahwa Tuhan itu berkata bahwa aku sudah beres dengan ayahmu. Dan beberapa jam kemudian ayahnya dipanggil Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa tahu, saudara, bahwa ada kuasa di dalam doa.
Sang anak dari jauh dia terus berdoa, dia terus mendoakan ayahnya. Saudara, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Ya, di luar pemikiran atau pemahaman dia, ternyata Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tuhan bisa mengubahkan seseorang. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi antara seseorang dengan Tuhan. Tapi yang kita bisa tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Ada amin saudara? Itulah sebabnya kita berdoa supaya terjadi hujan pertobatan saudara. Coba saya ingin Anda membuka satu ayat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 sampai ayat 4 saudara. Dikatakan begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, dikatakan kalau Injil itu yang kami beritakan masih tersembunyi atau masih tertutup, maka ia tertutup juga bagi mereka yang akan binasa. Siapakah orang-orang yang dikatakan yang akan binasa di sini? Inilah adalah kelompok orang-orang yang tidak menyadari kebutuhannya akan pertobatan dan orang-orang yang tidak menyadari kebutuhannya akan Kristus. Kebutuhannya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan pikirannya telah dibutakan sehingga mereka nggak sadar bahwa mereka butuh bertobat dan mereka itu butuh Kristus dalam kehidupan mereka. Mata mereka dibutakan, saudara. Nah itulah sebabnya Alkitab berkata Injil itu masih tertutup atau tersembunyi bagi mereka. Kenapa tertutup dan tersembunyi? Karena pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara. Jadi ternyata ini yang menjadi cara kerja dari setan atau cara kerja iblis. Iblis akan menggunakan segala cara untuk membutakan pikiran orang supaya mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Sehingga Injil masih tertutup dan tersembunyi. Caranya bagaimana? Dengan ilah zaman ini. Setan membutakan mata manusia atau membutakan pikiran manusia. Jadi sebetulnya apa yang setan lakukan? Saudara, apa saja. Maksudnya apa saja itu apa? Kalau setan itu tahu bahwa seseorang itu, bahwa uang itu bisa membutakan mata seseorang terhadap cahaya Injil, maka dia akan gunakan uang untuk membutakan pikiran mereka. Ya, setan akan memberikan pikiran-pikiran supaya mereka itu menjadi sibuk, supaya mereka itu kejar uang, supaya mereka itu cinta uang, sehingga ketika mereka berpikir tentang Injil, mereka sudah terlalu jauh dan mereka itu nggak bisa meraihnya. Itulah yang setan lakukan, saudara. Setan bisa menggunakan apa, saudara? Kalau keangkuhan atau kekerasan kepala seseorang itu bisa membuat mereka jauh dari Injil, maka iblis atau setan akan gunakan itu, saudara, untuk menjauhkan orang daripada Injil, saudara. Setan bisa, kalau misalnya kenikmatan duniawi itu bisa membuat seseorang itu jauh daripada cahaya Injil, maka setan akan memberikan beberapa dosa sehingga membuat mereka terikat dan membuat mereka semakin jauh. Ada loh orang-orang itu berpikir, saudara, yang punya pikiran, yang punya benteng pikiran seperti ini, saudara. Ya, bahwa aku ini sudah terlalu dalam hidup dalam dosa. Ya sudahlah, sekalian aja. Ya, sekalian ajalah hidup dalam dosa. Sehingga membuat mereka semakin jauh. Padahal ada kabar baik, ada pengampunan di dalam Kristus. Setan bisa gunakan apa, saudara? Gelar, posisi, pekerjaan, ya, kepandaian untuk membutakan pikiran seseorang sehingga mereka itu merasa bahwa aku gak butuh Tuhan. Setan juga bisa memberikan sebuah pikiran. Ya, yang penting hidupmu itu hidup normal, kamu gak menyakiti orang, ya, kamu itu sayang sama keluargamu, kamu itu tanggung jawab untuk keluargamu, kamu jadi ayah yang baik, kamu jadi suami yang baik, kamu kasih makan anak-anakmu, kamu gak pernah mengganggu orang, kamu gak pernah menyakiti orang, ya. Sehingga mereka itu merasa bahwa diri mereka baik, lalu pikiran mereka dibutakan bahwa mereka gak perlu lagi butuh Kristus dalam kehidupan mereka. Itu yang namanya ilah zaman ini. Ilah zaman itu bisa bentuknya macam-macam, saudara.
Nah ini yang kita perlu lakukan, kita perlu berdoa supaya mata mereka terbuka. Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ini Tuhan mengutus Paulus. Sebagai gambaran bahwa Tuhan itu juga mengutus kita. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, ternyata kita ini diutus untuk membuka mata orang, saudara. Ini yang akan kita lakukan. Kita berdoa supaya kita ini bisa menawan setiap pikiran, mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Saudara, yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita punya senjata. Senjata kita adalah dua, saudara. Doa dan Injil. Itulah sebabnya penginjilan yang kita lakukan itu adalah prayerfully evangelism. Ya, penginjilan yang dilakukan di dalam doa. Coba kita buka 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apakah itu? Yang pertama, doa. Yang kedua adalah Injil dan kesaksian kita. Katakan amin, saudara. Ya, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang kita lakukan, kita berdoa supaya terjadi hujan pertobatan. Supaya pikiran orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini dapat dibuka. Kita mematahkan setiap siasat orang, setiap pikiran, setiap kubu benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dengan apa, saudara? Melalui doa. Katakan amin, saudara. Jadi senjata kita ada dua. Doa dan berita Injil. Saudara, itulah sebabnya kita berdoa hari ini. Kita berdoa supaya orang-orang, supaya VIP, supaya orang-orang terdekat kita yang belum kenal Tuhan, kita berdoa. Kita sebut kami tawan pemikiran-pemikiran itu. Kami ikat kuasa gelap. Kami ikat setiap ilah-ilah zaman yang membutakan mata mereka dan pikiran mereka terhadap Injil. Sebut satu-satu, kalau itu keangkuhan mungkin, kalau itu uang mungkin, itu adalah dosa. Sebut satu-satu. Dan hari ini aku berkata dalam nama Yesus, setan, aku perintahkan engkau untuk mengembalikan atau membalikan segala sesuatu yang kamu bangun untuk membutakan pikiran mereka. Hari ini dalam nama Yesus kita bisa berdoa. Ya, kita bisa berdoa, di dalam doa kita bisa berkata, kami tetapkan siapa, sebut suamiku, anakku, atau orang-orang atau jiwa-jiwa atau VIP kami. Kami berdoa dalam nama Yesus bahwa mereka akan menjadi bebas dalam nama Yesus. Aku perintahkan setan, aku mengikat kuasamu sekarang. Dan hari ini aku menarik mereka kembali dari semua pekerjaanmu yang membutakan mereka. Kita bisa berdoa. Dan itu akan kita lakukan hari ini. Ada amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Yang pertama kita berdoa untuk evangelism revival. Yang kedua kita berdoa untuk church revival. Kita berdoa supaya gereja kita ini dipenuhi dengan roh iman. Saudara, kita gak mungkin bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi kalau gak ada iman. Satu kali Yesus itu pernah datang ke kampung halamannya waktu dia kecil, saudara, di Nazaret. Di tempat itu Yesus itu tidak dihargai, tidak dihormati, dianggap sebagai dia kan anak tukang kayu. Dan apa yang terjadi, saudara, tidak banyak mujizat terjadi di situ. Hanya segelintir atau kecil, kesembuhan kecil saja, tapi gak banyak mujizat. Makanya Yesus heran melihat ketidakpercayaan mereka. Kita berdoa supaya gereja kita dibangkitkan Tuhan penuh dengan iman. Kalau gereja kita penuh dengan iman, saudara, pekerjaan Roh Kudus akan terjadi, saudara. Tapi kalau gereja kita dikit-dikit ngomong ini gak mungkin, itu mustahil, gak mungkin kita bisa menangkan jiwa, gak mungkin orang itu bisa bertobat. Saudara, sikap demikian, sikap yang negatif harus dibuang. Saudara, kita harus selaras dengan bahasanya Tuhan. Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, kata-kata kita, bahasa kita juga harus bahasa iman.
Kita berdoa supaya terjadi atmosfer haus dan lapar di tengah-tengah kita. Saudara, pekerjaan Tuhan atau Roh Kudus itu bekerja dengan hebat ketika Dia mendapati ada umatnya yang haus dan lapar. Di tempat di mana ada kehausan dan kelaparan, di situ Roh Allah bekerja dengan hebat, saudara. Kita berdoa supaya ada atmosfer pujian dan penyembahan. Kita nggak mau, saudara, gereja kita ini menjadi kering, tapi gereja kita ini penuh dengan hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, ada pernyataan hadirat Tuhan, dikatakan, ya Tuhan itu bertata atas pujian umatmu, di atas pujian umatnya. Saudara, kita nggak boleh puas hanya dengan slogan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu hadir di sini. Tapi orang yang terikat tetap terikat. Orang yang berjemaat, yang dulunya saudara orang itu suka mukulin istri. Orang yang suka temperamen tapi hidupnya nggak berubah. Ya, kalau ada suami istri datang berjemaat di kita, saudara, pernikahan mereka bermasalah, lalu beberapa tahun tinggal dalam gereja, pernikahan mereka tetap bermasalah. Orang yang kecanduan dengan berbagai hal yang buruk, tetap kecanduan, saudara. Tapi kita terus ngomong, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu hadir? No. Kita nggak boleh puas hanya dengan slogan Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan itu benar-benar hadir di tengah kita, hadiratnya nyata di tengah kita, maka orang yang terikat pasti akan bebas. Orang yang pernikahannya bermasalah pasti akan mengalami perubahan. Dengan kata lain, perubahan hidup itulah bukti bahwa hadirat Allah itu nyata di tengah kita. Katakan amin. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Untuk apa, saudara? Supaya atmosfer hadirat Allah itu nyata di tengah-tengah kita. Kita perlu berdoa supaya ada kesatuan di antara kita. Firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan itu akan memerintahkan berkat. Saudara, di mana, saudara? Ketika umat Tuhan itu diam bersama dengan bersatu. Kita ini bisa diam bersama, tapi masalahnya belum tentu bersatu. Saudara, kita berdoa supaya terjadi atmosfer kesatuan di tengah kita, saudara. Ya, gereja kita mengalami kesatuan antara jemaat dan umat Tuhan itu bisa sehati kalau kita itu bisa bersatu. Ini yang terjadi, saudara. Kalau kita berdoa minta sesuatu di dalam namanya, kalau kita bersatu atau bersepakat, maka Tuhan akan melakukannya, saudara. Ya, tempat di mana ada kesepakatan itu adalah tempat yang penuh dengan kuasa. Yang ketiga, pokok doa kita yang ketiga adalah kita berdoa untuk cities and nations revival. Saudara, kita berdoa supaya bukan hanya gereja kita mengalami kebangunan rohani, tapi juga kota-kota di mana kita ada dan bangsa di mana kita tinggal, saudara. Kalau Anda tinggal di Indonesia, kita berdoa untuk Indonesia. Kalau Anda tinggal di kota Jakarta, di kota Manado, ya, Anda tinggal di kota Medan, saudara, kita perlu berdoa untuk kota kita. Bahkan kalau Anda hidup di negara lain, di negara A, B, dan C, kita berdoa supaya terjadi hal yang sama. Sebelum saya selesai, saudara, 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 15. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di titik ini Tuhan itu menetapkan sebuah prinsip rohani berkenaan dengan apa yang Dia akan lakukan yang berkenaan dengan doa-doa kita. Tuhan itu menetapkan sebuah prinsip rohani akan tindakan-tindakannya sebagai hasil dari doa-doa kita. Saudara, seolah-olah Tuhan itu mengikat dirinya untuk bertindak sebagai respon terhadap doa-doa umatnya. Tuhan itu mengikat dirinya untuk meresponi doa. Bertindak atas doa-doa yang dilepaskan oleh umatnya. Jadi Tuhan itu
Di dalam ayat tadi Tuhan itu memberitahu Salomo, kalau engkau, ya kapan saja engkau melihat negerimu itu mengalami kekeringan, negerimu dilanda oleh wabah, ya dilanda oleh hama belalang, ya melalui doa dan pertobatan umat Tuhan, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Dengan kata lain, ya Tuhan akan mendatangkan intervensi ilahinya di muka bumi kalau ada umat yang merendahkan diri dan berdoa. Saudara, ia bisa membalikkan keadaan di negeri kita, di bangsa kita, di kota kita. Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita Almolonga. Saudara, Almolonga adalah sebuah kota kecil sebetulnya, terletak di bagian barat dari Guatemala. Almolonga itu kota yang identik dengan penyembahan berhala. Mereka itu menyembah sebuah dewa namanya Maximon. Dan dewa ini konotasinya identik dengan kemalasan, ya, pesta pora, kebiasaan minuman keras, perzinahan, imoralitas. Jadi Almolonga itu adalah sebuah kota yang penuh dengan kegelapan. Tahun 74 sampai 75, gereja itu berdoa. Mereka memutuskan untuk bersyafaat. Dan apa yang terjadi? Saudara, terjadi kegerakan Tuhan sehingga 18.000 penduduk mengalami kelahiran baru. Terjadi perubahan besar atas kota itu. Perubahannya itu terjadi sampai apa saudara? Ya, tingkat kriminalitas itu menurun. Lalu penjara itu mendadak menjadi jauh lebih sepi daripada biasanya. Bukan hanya itu saudara, para penduduknya itu menamai toko-toko mereka dengan nama-nama rohani saudara. Seperti apa? El Shaddai gitu ya, Jehovah Jireh. Dan bukan hanya itu, hasil bumi mereka sebelumnya Almolonga itu kering, tandus. Tapi tanah mereka sekarang menjadi subur sehingga wortelnya itu sebesar pahanya saudara, pahanya orang Amerika atau orang bule. Ya, besar-besar seperti seledri, bawang, kubis, lobak, kentang, wortelnya itu besar-besar. Ini membuktikan saudara, bahwa ketika gereja itu berdoa syafaat, gereja itu melakukan peperangan rohani, ternyata sebuah kota, sebuah negara itu bisa mengalami perubahan. Dan ini pokok doa kita ketiga. Saudara, kita berdoa supaya kebangunan rohani itu bukan hanya terjadi untuk gereja kita, tapi juga untuk kota kita, bangsa kita, dan juga bangsa-bangsa di luar sana. Ada amin, saudara? Mari saya dorong kita semua, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oke, tayangannya bisa dimatikan. Oke, mari kita angkat tangan sama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
seperti Engkau, tiada seperti Kau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau. Engkau bersama-sama, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, ralabakabaralabaralabaralabaralama Yesus. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Dengan lembut, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti. Mari kita pandang Tuhan, sembah Dia. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh bangsa-bangsa. Hadirat-Mu ada di sini saat kami menyembah-Mu. Turunlah, turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh tempat. Hadirat-Mu, amin. Saat kami menyembah, turunlah, turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh bangsa-bangsa. Hadirat-Mu ada di sini. Oh, saat kami lebih lagi, amin. Turunlah, turunlah kemuliaan-Mu, penuhi seluruh bangsa-bangsa. Hadirat-Mu ada di sini saat kami. Ini doa kami. Turunlah kemuliaan-Mu, turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh bangsa-bangsa. Hadirat-Mu ada saat kami menyembah-Mu. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan. Curahkan Tuhan, curahkan
Mari angkat tangan kita sama-sama. Katakan curahkan Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan hujan curahkan Tuhan hujan pertobatan. Sambut selamat. Sekali lagi curahkan Tuhan. Amin. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Amin. Yes Lord. Orabaka barala barabara 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 barabara. Kan negeriku Orabaka barala marala marama Yesus. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia. Kami meninggikan-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Oh, mari kita sanjung Dia. Sembah nama-Nya. Haleluya. 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 Syakarala barabara barala mayaso. Haleluya. Amin Tuhan. Syakarala mara mara na 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 mayase. Haleluya. Amin Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami menyembah, kami meninggikan, kami berdoa dalam hadirat-Mu. Haleluya. Syakarala barabara barala mayaso. Haleluya. Orabaka barabara barala barabara barabara ba. Syakarala barala barala mayase. Amin Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Orabaka barala barabara baraba. Orabaka barala ba. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat curahkanlah Tuhan, mujizat terjadi di bangsa ini, mujizat terjadi di bangsa ini. Oh curah kuasa-Mu, mujizat terjadi di negeri kami. Curahkanlah, amin. Ini doa kami. Mujizat terjadi di bangsa ini. Amin.
curahkanlah. Mujizat terjadi di negeri kami. Di negeri kami. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di bangsa ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di negeri. Amin. Sekali lagi. Amin. Mari buka mata sejenak. Untuk beberapa saat ini saya rindu kita semua bisa berdoa secara berkelompok. Anda bisa temukan, kalau ada suami dan istri Anda boleh berpasangan, tapi kalau Anda sendirian Anda bisa cari pasangan, pria dengan pria, wanita dengan wanita, berdua-berdua atau bertiga-bertiga, bisa dengan samping kanan kiri atau muka belakang saudara. Oke? Nah, setelah Anda menemukan pasangan Anda, saya minta kita semua berdoa, mendoakan 3 pokok doa kita. Yang pertama, kita berdoa supaya terjadi gelombang penginjilan, terjadi kebangkitan di area penginjilan. Kita berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan, jemaat GMS secara khususnya, bukan hanya di kota kita, tapi juga seluruh GMS di mana-mana, bergerak dengan belas kasihan Tuhan, bergerak dengan keberanian. Patahkan segala bentuk keengganan, kemalasan, ketidakpedulian, ya ketidakrelaan untuk memberitakan Injil, kita patahkan. Dan kita berdoa supaya kepenuhan Roh Kudus terjadi atas umat Tuhan. Supaya gereja Tuhan bangkit dan memberitakan Injil. Amin. Lalu doakan supaya terjadi hujan pertobatan. Ya, doakan supaya jiwa-jiwa VIP yang akan kita jangkau, Tuhan bekerja di balik segala sesuatu yang kita usahakan. Tuhan menjangkau, dan bahkan saya percaya nanti ketika kegerakan penginjilan terjadi, aktivitas malaikat itu menjadi sangat sibuk untuk melayani mereka-mereka yang akan diselamatkan. Amin. Lalu yang kedua, doakan supaya gereja kita secara pribadi mengalami kebangkitan. Doakan atmosfer iman, hadirat Tuhan, kesatuan terjadi di tengah kita. Lalu yang terakhir, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Amin. Saya memberikan Anda waktu kurang lebih 3 menit, 3-4 menit. Mari Anda berdoa secara berkelompok. Semua siap? Amin. Oke. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Ora bakabaraba shekata kabarala marama. Syakarala barabaralaba. Ora bakabasyata kabarala barabaraba. Yes Lord, Kau mendengar doa dari umat-Mu, doa-doa yang dinaikkan. Syakabara barabarala barabarala barabaraba. Shataka barala bara 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 la bara bara la mayasu. Shakata kabara bara 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 la bara 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 la bara bara bara. Ina bara la bara la bara bara la bara la bara 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 bara. Hallelujah. Ora bakasyana mara mara la bara 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 la. Haleluya Tuhan. Pray, yes Lord, yes Lord. Amen, amen. Syakabata kabara bara bara bakabara la bara 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 bara.
Oh rabakabaralaba, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa supaya umat Tuhan dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan segala bentuk kesuaman, kami patahkan segala bentuk keengganan, kemalasan, ketidakmauan, ketidakrelaan dalam nama Yesus. Roh yang pasif, roh kesuaman, aku patahkan, aku menolakmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kau bergerak, berhembus atas umatmu, penuhi, urapi, penuhi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala ketakutan kami patahkan, dipenuhi dengan roh belas kasihan, dipenuhi dengan roh keberanian dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap CG, setiap anggota CG, setiap CG Fund dalam nama Yesus bergerak dengan aktif, bergerak dengan agresif dalam nama Yesus, dengan passion, dengan gairah yang menyala-nyala dalam nama Yesus, dengan penuh semangat. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Oh rabakabarabarabaraba, kau curahkan roh pertobatan Tuhan untuk VIP kami, untuk jiwa-jiwa yang kami akan jangkau. Engkau buka jalan Tuhan, Engkau buka jalan dalam nama Yesus. Kau lembutkan setiap hati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami mematahkan segala bentuk roh yang menyebabkan mereka dibutakan terhadap cahaya Injil. Kami menentangmu hari ini oleh kuasa darah Yesus. Hari kami nyatakan semua jiwa-jiwa itu bebas dalam nama Yesus. Semua mata tercelik, semua mata terbuka in Jesus name. Mendengar Injil, menerima Injil, mengalami kelahiran baru, diselamatkan, dibaptis, diubahkan dalam nama Yesus. Oh rabakabar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 aba. Syakaralabarabarabaraba, berdoa buat gereja ini penuh dengan iman dalam nama Yesus, penuh dengan kesatuan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa, penuh dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kebangkitan, kebangunan terjadi atas gereja kami, Gereja Mawar Sharon secara keseluruhan in Jesus name. Untuk regional kami Jabodetabek, untuk Jakarta Barat, Jakarta Utara, Cikarang, Bogor. Dalam nama Yesus juga Tangerang, dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabakabarabarabarabarabarabarabaraba. Berdoa. Kami memberkati bangsa kami in Jesus name. Kami memberkati kota kami. Kami ucapkan blessing, kami ucapkan berkat, damai sejahtera, shalom Allah memerintah dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan buat makmur kota kami, membuat makmur bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, pintu-pintu penginjilan terbuka atas kota kami, atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabakabarabarabarabarabaraba. Kota-kota dalam nama Yesus yang masih tertutup akan Injil terbuka sekarang juga. Perintisan gereja-gereja menjamur di mana-mana in Jesus name. Thank you Jesus. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Amin. Curahkan Tuhan hujan. Amin Tuhan. Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan kan negeri. Amin Tuhan. Mari angkat tangan kita berdoa secara khusus untuk sekali lagi untuk momentum CG Fund. Sebelum saya minta para pendoa bisa memimpin kita berdoa secara bergiliran, mari kita berbahasa lidah untuk CG Fund, untuk momentum CG Fund ini. Kita berdoa untuk CG-CG, untuk setiap
pemimpin-pemimpin dan seluruh anggota CG betul-betul bergerak dalam kesatuan hati. Ora bakabarala barabaraba shekabarala barabaraba. Ora bakabarala, berdoa dengan bahasa roh. Ora bakabarala barab, kami berdoa buat CG-CG yang ada. Ora bakatakabarala barabaraba. Syakarala baralaba, berhembus Roh Kudus atas setiap umatmu. Berhembus, penuhi, urapi dalam nama Yesus. Seluruh jemaat, seluruh pemimpin dalam nama Yesus. Flow penuh dalam nama Yesus. Ora bakabarabarabarabarabaraba, penuh dalam nama Yesus. Ora bakabarabarabaraba, penuhi dengan rohmu, penuhi dengan Roh Kudusmu, penuhi dengan kuasamu dalam nama Yesus. Kami menolak segala bentuk kesuaman rohani, kami menolak segala bentuk kemalasan, kami menolak segala bentuk ketidakrelaan, kami menolak segala bentuk kepasifan dalam nama Yesus. Kami mengikat kuasamu, kami patahkan dalam nama Yesus. In Jesus name, setiap jemaat bergerak dengan belas kasihan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, dengan keberanian daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap CG bergerak, berikan roh yang kreatif, roh penuh dengan kreativitas, menjangkau, menyelamatkan dengan penuh keberanian. Oh rabakabarabarabarabarabarabarabaraba. Oh rabakabarabarabarabarabaraba. Roh Kudus berembus ke masing-masing CG, ke tiap-tiap CG, mengalir, berembus, penuh dalam nama Yesus. Oh rabakabarabarabaraba, kepenuhan Roh Kudus terjadi atas umatmu. Oh rabakabarabarabarabarabarabarabaraba. Kami juga berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk VIP yang akan kami jangkau. Tuhan dalam nama Yesus, hari ini kami ambil otoritas, kami mengambil otoritas kami sebagai gereja Tuhan. Kami percaya apa yang kami ikat akan terikat di sorga. Dan apa yang kami lepas akan terlepas di sorga. Hari ini dalam nama Yesus, kami klaim jiwa-jiwa. Mereka semua diselamatkan. Iblis, lepaskan cengkeramanmu atas mereka. Segala ilah zaman ini, segala sesuatu yang membutakan mereka, pikiran-pikiran yang menentang akan pengenalan akan Allah, hari ini kami runtuhkan, kami robohkan. Setiap mata terbuka, setiap pikiran terbuka, setiap hati dilembutkan dalam nama Yesus, sehingga mereka lahir baru dalam nama Yesus. Curahkan Tuhan, curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan dalam nama Yesus. Berdoa bahasa roh sekali lagi untuk jiwa-jiwa, berdoa. Amin. Yes Lord. Keselamatan, pertobatan. Keselamatan, pertobatan dalam nama Yesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Silakan para pendoa satu persatu. Yesaya 55 ayat 11 katakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan melakukan apa yang Ku perintahkan. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, pada sore hari ini kami bersepakat, bersehati, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Kami mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa. Kami menghancurkan setiap tipu daya muslihat iblis. Kami menghancurkan setiap roh suap-suap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami adalah jemaat yang bergerak. Kami adalah jemaat yang bergerak. Kami percaya seperti Yesaya 43 ayat 19 katakan, lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun
padang belantara. Karena itu Bapa, kami percaya kami akan melihat kesatuan rumah tangga. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anaknya. Amin. Hati anak-anak akan berbalik kepada bapaknya. Di dalam nama Yesus, roh kesatuan, roh persatuan turun atas setiap jemaat Tuhan, atas bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap CG-CG dari tempat ini Tuhan, akan muncul pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan, jemaat yang sensitif akan kuasa Roh Kudus, jemaat yang mengenal hati Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi dari tempat ini. Kami minta hadirat-Mu turun atas negeri kami. Kami minta hadirat-Mu turun atas kota-kota kami. Kami mau lihat hujan pertobatan, hujan kesembuhan, hujan pemulihan bagi negeri kami. Kami percaya Injil akan diberitakan dari Sabang sampai Merauke. Setiap kota, setiap pelosok, setiap wilayah, Tuhan bekerja, Tuhan melawat, dan Tuhan akan menyembuhkan. Setiap yang sakit akan disembuhkan, setiap yang dibelenggu akan dibebaskan. Sebab Roh Kudus, Kau bekerja atas bangsa kami. Pakai Tuhan gereja Mawar Sharon di seluruh kota, di seluruh wilayah, di seluruh negeri-Mu ya Tuhan. Biarkan kami jadi gereja yang terpercaya, yang membawa kebangunan rohani, membawa Injil, yang setia pada amanat agung Tuhan, mengerjakan visi-visi yang daripada Tuhan. Pakai setiap CG-CG yang ada Tuhan. Hari ini kami percaya biarkan tidak ada satupun CG yang mandul. Tapi kami berdoa, kami perkatakan dengan iman, akan terus lahir banyak pemimpin, akan terus lahir banyak connect-group lewat setiap kami. Pakai kami gereja-Mu Tuhan. Dan hari ini kami tolak, hancurkan setiap kuasa iblis, setiap rencana iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shagadaba karaba karabaya nama karabaya shagadaba karabara bara 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 hinamata karabaya shagadaba karaba karabaya rabaya 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 nama ya rabaya shagadaba karabara irabata karaba karabaya shagadaba karabara bara 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 bara. Sore hari ini Tuhan, kami bawa kota kami Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa kota kami ada di hati Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa kota kami ada di pikiran Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa rencana Tuhan berlaku atas kota kami Jakarta, seluruh Jabodetabek di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa setiap kota demi kota di Jabodetabek ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas kota demi kota di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk setiap gereja Mawar Sharon di Jabodetabek di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan cari gereja yang bisa Tuhan percaya untuk menjadi partner of your revival, temukan gereja Mawar Sharon di seluruh Jabodetabeklah gerejanya Tuhan. Temukanlah kami adalah gereja yang Tuhan bisa percaya untuk menjadi partner kebangunan rohani-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, bangkitkan Tuhan, bangkitkan setiap kami dari setiap penggembalaan, dari anak-anak AOG, Pro-M sampai family, menjadi umat Allah yang kuat, menjadi umat Allah yang kuat, menjadi umat Allah yang siap Tuhan pakai dimanapun dan kapanpun. Pakai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami serahkan kota ini Tuhan, Jabodetabek ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kebangunan rohani akan terjadi, kami percaya kebangunan rohani akan terjadi, mengubahkan wajah kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa Indonesia, Tuhan atas Jabodetabek Banten di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan Tuhan, biarlah saat ini Tuhan tercurah Tuhan roh pertobatan, roh yang keselamatan atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di tempat ini Tuhan, di kota ini Tuhan, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perdukunan, tidak ada lagi keluarga-keluarga yang stres di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas Jabodetabek Banten di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu terjadi atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus.
setiap orang Tuhan, setiap jiwa-jiwa mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi revival di kota ini, terjadi pengenalan akan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di kota ini Tuhan, Engkau bertahta, Engkau berdaulat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, diberi hikmat, diberi pengetahuan, diberi hati yang rela untuk membawa setiap jiwa-jiwa, untuk rela berkorban buat sesamanya di dalam nama Tuhan Yesus. CG-CG yang antusias, CG-CG yang bertumbuh terjadi atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tercurah roh pertobatan di dalam CG-CG. Ada manifestasi Roh Kudus terjadi atas CG-CG yang ada. Hati anak kembali kepada Bapa, hati Bapa kembali kepada anak. Setiap jiwa dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersatu hati, kami bersatu jiwa, kami bersatu roh Tuhan dengan Engkau untuk membawa setiap jiwa-jiwa kepada Engkau. Pakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami otoritas dan kuasa yang telah Kau berikan Tuhan. Akan kami pakai menjangkau setiap jiwa di Jabodetabek, Banten di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mulai saat ini kami mau melihat Tuhan. Di Jabodetabek Banten ini Engkau bertahta, Engkau berdaulat, dan setiap jiwa se-Jabodetabek Banten ini mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan atas juru selamat pribadi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu buat gereja ini Tuhan, untuk setiap kami bertumbuh dan kami bersatu hati untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Indonesia. Ku berdoa ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, di kemuliaan-Mu. Bapak, di momen 17 Agustus ini kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan shalom, kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Kami percaya bangsa ini ada di tangan-Mu Tuhan. Kau buat makmur seluruh penduduk dan rakyat dan bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa biar hari-hari ke depan Indonesia semakin jaya, semakin prosper dalam nama Tuhan Yesus. Kau jauhkan dari segala macam perpecahan dalam bentuk dan macam apapun. Kau lindungi ya Tuhan. Dan di masa-masa COVID ini dalam nama Yesus Engkau Tuhan, Kau sembuhkan bangsa dan kota-kota kami. Ya Tuhan, wabah COVID ini akan segera berlalu dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi di mana-mana. Tuhan, secara ekonomi juga Engkau berkati buat prosper penduduk dan bangsa kami di dalam nama Yesus. Berikan keamanan ya Tuhan. Di hari-hari ke depan kalau ada was-was atau ada rasa takut akan krisis ekonomi, kami percaya Engkau luputkan bangsa kami. Bangsa ini tidak akan mengalami krisis, tapi justru bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, kami mengucap syukur. Mari jemaat, konser doa sudah selesai. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kami bersyukur untuk momen kami bisa menyembah bersama-sama. Momen kami berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan sekali lagi di bulan September nanti ada CG Fund untuk kami bergerak bersama-sama seluruh jemaat
untuk memenangkan jiwa. Berkati juga persiapan yang ada seluruh tim dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, tutup bungkus setiap kami dan keluarga kami, harta benda kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memenangkan peperangan pertempuran bagi kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah berlimpah-limpah dari Yesus Kristus Putra Allah, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai dan mengurapi hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Anda boleh duduk kembali. Saudara, kalau Anda mau upload sesuatu, pastikan Anda menggunakan hashtag ini, baik di CG Fun maupun di konser doa ataupun di momen-momen persiapan CG Fun. Thank you, God bless you.